Sudah siap? Insya Allah sudah, Bu. Ya. Sudah bisa merekam, Ibu? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita mulai, Bu Mira ya. Siap, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya Bu ya dalam ujian komprehensif pada sore hari ini. Kebetulan lagi waktu salat asar juga. Semoga momen ini melancarkan dan Allah memberikan hidayah ilham kepada Ibu untuk lancar menjawab soal-soal yang akan ditanyakan oleh penguji. Amin. Oke, Bu Mira, bersama kita ada Ibu Yuni juga ini yang akan bersama Ibu Mira untuk ujian hari ini. Oke, untuk keberkahan kami minta Bu Mira membacakan ayat suci Al-Quran. Sekali buka saja Al-Qurannya langsung dibacakan dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Baik Ibu, terima kasih. Saya mau tanya tentang konsep ini Bu, qalqalah. Ya, silakan Ibu dijelaskan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalqalah itu adalah hukum bacaan daripada tajwid, yaitu artinya memantulkan, yang terdiri daripada dua, yaitu qalqalah kubra dan qalqalah sugra. Qalqalah itu terdiri daripada beberapa huruf, yaitu qa, ta, ba, jim, dal. Contoh qalqalah sukura. Contoh daripada qalqalah sugra itu seperti qablihim. Dia berada di ujung atau di tengah? Di tengah, Bu. Dia berada di tengah. Kalau surat Al-Lahab ayat 1, coba Ibu baca. Abi lahabi watab. Nah, watab tuh ada tasdid nggak di atas ba? Gimana, Bu? Ada tasdid di atas ba? Ada, Bu. Salah katanya watababa itu. Ba-nya ada 2. Karena nggak boleh hurufnya sama seperti farra ya kan. Kalau dalam tasrif farra ya firru farran. Nah, farra itu kenapa bertasdid ya? Karena asal katanya farara. Jadi dibuang ra satu, taruh tasdid situ, jadilah farra. Ini gitu juga. Jadi ba satu lagi itu dibuang, kemudian ditaruh tasdid, jadinya watab. Ditahan dulu 2 harakat. Nah, jadi watab. Kalau tadi ahad itu langsung aja ahad. Nah, gitu. Jadi kalau ini dia agak lama sedikit karena dia bertasdid. Jadi inilah yang sebenarnya yang kubra, Bu. Kalau ahad itu wusta. Walaupun dia sama-sama berada di akhir kalimat. Nah, tapi karena ada ini lebih ini lagi yang al-lahab ini karena dia memiliki tasydid. Jadi sebenarnya qalqalah itu terbagi 3 ya Bu ya, ada sughra, ada wusta, ada kubra. Yang kubra contohnya bertasdid, yang ahad-ahad yang biasa aja itu namanya wusta. Kalau yang di tengah kalimat seperti Ibu contohkan tadi itu namanya sughra. Oke, baik Ibu, ada kertas di samping Ibu? Ada, Bu. Ya, kita akan menulis ya Bu ya.
Ya, ada pulpen? Jangan yang macet. Ada nih Bu. Ya, silakan. Dituliskan khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa khuliqa min khuliqa min ma'in dafiq. Udah nih Bu. Udah ya? Bentar ya. Coba saya lihat. Khuliqa mimma khuliqa mimma dafiq. Dafiq. Dafiq itu ya, ada barisnya sukun ya. Dafikun ya Ibu tulis ya. Oke, dah cukup. Ya, udah benar tulisannya. Oke, di modul Ibu materinya apa Bu? Quran surat Al-Hujurah ayat 13 Bu. Ya, jadi nggak kayak watak tadi ya, sesuku dengan ahad tadi Ibu baca ya. Sekarang udah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Iya. Nah, jadi juga beragam dia. Nah, coba Ibu jelaskan tuh konsep tafsiran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam Quran surah Al-Hujurah ayat 13 itu adalah sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu baik laki-laki maupun perempuan itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Yang membedakan antara mereka semua itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang manusia itu ada yang warna kulitnya hitam atau putih segala macamnya, itu bagi Allah itu tidak penting. Karena sejatinya Allah itu melihat bagaimana kedudukan ketakwaannya, tinggi atau tidaknya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu Bu. Oke. Mengenai laki-laki dan perempuannya bagaimana itu maksudnya? Mengenai laki-laki dan perempuan maksudnya Bu bagaimana? Itu kan diciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Apakah itu dalam konsep manusia pertama Adam dan Hawa yang dimaksudkan? Atau hasil pertemuan kolaborasi antara laki-laki dan perempuan baru menghasilkan manusia, atau bagaimana itu? Atau memang diciptakan dari tulang rusuk? Sebenarnya jawabannya iya Bu, karena secara kronologi itu mengarah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena di situ kedudukannya itu ada yang disebutkan pertama laki-laki, kemudian baru perempuan. Ketika sesuatu Allah menyuruh itu kepada suatu laki-laki, maka perempuan pun akan mengikut. Namun ketika Allah menyuruh untuk perempuan, laki-laki itu tidak mengikut gitu Bu. Tidak ada hukum yang mengikut kepada laki-laki gitu. Iya, di situ disebutkan laki-laki duluan ya. Iya. Kenapa laki-laki duluan kira-kira disebutkan? Kenapa nggak disebutkan perempuan dan laki-laki? Di situ laki-laki dan perempuan. Ya. Karena sudah kita ketahui manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah laki-laki gitu kan, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian baru Siti Hawa. Dan ketika Allah telah menciptakan laki-laki yang pertama itu, berarti di situ ada kelebihan bagi laki-laki. Berarti dia dapat dianggap sebagai quwwah, qawwamuna 'alan nisa gitu kan, penguat bagi wanita, seperti itu. Makanya Allah itu menyebutkan laki-laki dahulu baru perempuan. Kemudian ayat-ayat yang diturunkan yang berkenaan dengan laki-laki, pasti perempuan juga akan ikut mengemban hukum tersebut. Namun ketika kena kepada perempuan,
laki-laki tidak gitu. Berarti ada kelebihan di situ yang Allah tunjukkan bagi laki-laki. Ya. Nah, ada surat An-Nisa ya, tapi nggak ada surat laki-laki ya, surat perempuan ada ya. Ya Bu ya. Iya, jadi di sini sebenarnya nggak ada yang lebih dari apa ibu tadi lebih laki-laki gitu, lebih laki-laki Ya, ini bukan emansipasi wanita sih iya sebenarnya ya. sebenarnya masuk Kan dalam kesetaraan gender juga bukan? Tapi maksudnya bukan seperti iya, itu. jadi Konteks ibu yang ibu tanyakan tadi kan berkenaan dengan kenapa dulu laki-laki disebutkan baru perempuan gitu. Sebenarnya dalam pandangan kesetaraan gender itu tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki, seperti itu, semuanya sama kan? ya. Nanti coba dilihat kembali tafsirannya ya Bu ya. Iya. Karena terkait dengan ar-rijalu qawwamuna itu hanya berlaku ayat itu dalam pernikahan Ibu. Jadi tidak berlaku di luar pernikahan. Jadi laki-laki itu tidak bisa menjadi kuwah bagi semua perempuan gitu. Hanya kepada istrinya saja gitu. Nah, kemudian itu sesuai dengan fungsi masing-masing ya Bu ya. Tidak ada yang lebih dan rendah gitu, yang kurang atau tinggi rendah. Nah, tapi pada fungsi masing-masing. Jadi tugas seorang wanita ini makanya diciptakan dengan fisik yang begini, dengan perasaan yang lembut dan lain-lain, tapi bukan berarti lemah. Begitu juga laki-laki dengan tugasnya mencari nafkah dan lain-lain diciptakan dengan fisik yang kuat ya, bukan berarti dia itu lebih hebat, tidak. Tapi Allah menciptakan masing-masing perempuan dan laki-laki sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, kembali ke konsep fitrahnya ya. Nah, oke, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya kita persilakan Ibu Yuni untuk bisa berkomunikasi dengan Ibu Mira. Silakan Ibu Yuni. Ya, baik. Terima kasih Bu Yana ya. Bu Mira, lanjut kita ya. Baik Bu. Nah, oke, baik. Masih semangat nih, masih muda ya. Sudah punya baby? Sudah Bu. Sudah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Baik. Nah, saya akan menanyakan seputar apa namanya ini terkait dengan modul ajar ya, dan juga ada beberapa hal yang terkait dengan model pembelajaran ya. Nah, Ibu boleh saya minta Ibu menjelaskan sedikit itu materi-materi yang seperti apa yang memungkinkan menggunakan atau pembelajaran itu menerapkan model PBL, dan materi-materi yang seperti apa yang memungkinkan proses pembelajaran itu menggunakan model pembelajaran PJBM. Model-model Nah, pembelajaran. silakan. Oh, ya. Misalnya itu ada dua model pembelajaran, ada model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Kalau problem based learning ini atau PBL itu lebih mengarahkan karena dari materi yang sederhana ke materi yang sangat kompleks, di mana ada beberapa materi yang diberikan kepada siswa itu dari yang awalnya mudah kemudian dianalisa dan dicari tahu bagaimana cara menyelesaikannya karena dia itu berbasis masalah. Sementara yang project based learning, kalau yang itu adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan siswa untuk menghasilkan sebuah produk atau hasil. Materi seperti apa kalau di konteks PAI? Oh ya, berhubung saya guru sekolah dasar gitu Pak, guru agama sekolah dasar. Kalau misalnya materi PBL itu cocoknya misalnya materi Asmaul Husna misalnya kan, ataupun materi memahami pesan pokok dari Quran surah Al-Hujurat. Kita menampilkan sebuah tayangan video misalnya, kemudian kita berikan kesempatan kepada peserta didik itu setelah dibagi kelompoknya untuk menganalisa materi-materi apa yang akan apa saja yang bisa dianalisa dari video tersebut. Nah, itu kalau PBL bisa Asmaul Husna, bisa memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat seperti itu bukan. Sedangkan kalau PJBL itu materinya juga bisa Asmaul Husna, juga bisa menulis Quran surah Al-Hujurat juga bisa. Karena kalau menulis itu misalnya kan menulis nanti hasilnya adalah kaligrafi seperti itu Bu. Itu kan sebuah juga
project. Atau Asmaul Husna itu kan ada lima tadi yang ada 5 di SD itu yang diajarkan Asmaul Husna. Jadi bisa dibuat juga bingkai-bingkai yang bisa ditaruh, ditaburkan apa namanya tuh kacang hijau atau sebagainya, itu juga menghasilkan sebuah produk gitu. Nanti bisa ditempel di kelas masing-masing seperti itu, Bu. Baik. Nah, ini kita berpindah terkait dengan asesmen ya, Bu ya. Ada berapa asesmen, Bu, kalau dalam kurikulum Merdeka? Asesmen itu ada diagnostik, ada formatif, dan ada sumatif, Bu. Sumatif. Nah, kalau misalnya Ibu diminta untuk membuat asesmen yang dapat mengukur kreativitas atau berpikir kreatif peserta didik, ya, nah, itu seperti apa? Bagaimana caranya kita membuat soal agar bisa mengukur berpikir kreatif siswa? Kalau kita ingin mengukur berpikir kritisnya siswa, itu soal harus Kreatif, Bu, yang kreatif. Oh, yang kreatif. Kalau soal itu kita rancang untuk mengetahui kreatif anak-anak kita, itu soalnya berbasis HOTS, Bu. High Order Thinking Skill. Baik. Nah, yang seperti apa? Boleh dicontohkan, Bu? Yang apa namanya bisa mengukur berpikir kreatif mereka. Kreatif, bukan kritis, karena di sini dibedakan antara yang kritis dan kreatif. Apa perbedaan antara berpikir kritis dengan berpikir kreatif? Kalau tahu bedanya pasti akan bisa buat contohnya. Kalau berpikir kreatif itu adalah siswa dapat mencari alternatif penyelesaian suatu tugas atau proyek lain dari apa yang diberikan oleh guru gitu, Bu. Baik ya. Oke, tidak perlu kita lanjutkan itu tentang kreatif dan kritis ya. Nah, sekarang kita terkait dengan PTK, Ibu ya. Nah, di alur penelitian tindakan kelas itu kan ada apa namanya refleksi ya. Refleksi. Nah, boleh Ibu jelaskan posisi refleksi itu sebenarnya seperti apa? Fungsinya untuk apa refleksi itu? Fungsinya daripada refleksi itu adalah menilai respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi dengan menggunakan model pembelajaran gitu, Bu. Oh, seperti itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yana ya. Nanti Ibu Mira biar belajar lagi tentang alur PTK-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuni juga atas bimbingan ya, arahan ya Bu Mira ya. Nanti diperdalam lagi ya Bu Mira ya. Oke, karena ini penting Bu Mira ya. Nah, Bu Mira sudah PNS? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, kan nanti untuk usul pangkat ya kan, jangan nanti dia bilang nggak bisa ngurus pangkat padahal belum ada PTK-nya. Iya, memang belum, Bu, baru memang diangkat. Nah ya, jadi dibuatkan terus sehingga nanti ketika perlu ngurus pangkat sudah ada gitu. Baik, Bu, makasih banyak, Bu. Oke. Dan terhadap materinya juga diperdalam ya. Intinya yang di ujian komprehensif ini adalah materi-materi yang sangat penting sebenarnya, makanya di ujian komprehensifkan gitu ya. Nah, baik, terima kasih banyak Ibu Mira. Sama-sama. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.